Oke, selamat datang kembali di konten BBB, Baca Berita Baru. Nah, sekarang siang ini kita ditemani oleh Pak Ega, salah satu karyawan BPR Kreditman di Indonesia juga. Gimana Pak Ega kabarnya hari ini? Sehat, bro. Oh iya, sehat. Kita mau ngapain nih di sini, Om? Nah, ini kita mau bahas berita-berita tentang apa yang terjadi lah di Indonesia lah ya. Terus Oke. ada di dunia juga sih Oke, sebenarnya. sip. Tapi nanti Pak Ega kita minta buat responnya lah Oke. terhadap apa yang terjadi di dunia hari ini. Siap. Mantap. Nah, Pega selama di BPR udah berapa tahun nih Pega sebagai karyawan? Kalau gue sih udah 3 tahun sih. Oh, udah cukup lama ya? 3 tahun di sini. Sama lama lo, Om. Oh iya, beda tipis ya, bro. Beda-beda tipis gitu. Nah, masuk nih berita pertama. Yang pertama itu saat ini banyak julukan Crazy Rich Indonesia. Nah, kemarin kan ramai banget tuh Pega. Iya. Ada yang biasa, wah murah banget gitu kan. Nah ternyata sekarang dia dibuih gitu, di penjara gitu. Gimana komentar Pega terhadap Itu. Crazy Rich Indonesia ini? Gue juga ngikutin beritanya juga nggak semuanya gue ikutin ya. Oke. Cuman kalau gue lihat itu emang kadang kita kan suka ngeliat di YouTube atau di Instagram itu kayaknya hidupnya mewah Enak banget gitu ya, gampang buang banget. duit ya kan, bagi-bagi duit kemana-mana. Nah ternyata nggak seindah yang kita bayangkan. Nah menurut gue sih itu edukasi juga sih buat masyarakat bahwa kadang-kadang apa yang kita lihat di medsos itu nggak seindah kenyataan. Iya juga sih. Iya. Jangankan dia deh, Nah. teman-teman sekitar kita aja juga banyak yang Iya. sosmednya begini begitu, tapi Iya, nyatanya juga betul, biasa aja gitu. betul. Cuman Ya. kalau untuk berita lebih detailnya, kenapa mereka bisa kena di masalah hukum sih, gue sebenarnya juga nggak terlalu tahu sih. Iya sih. Gitu. Sebenarnya ini juga enggak ya, yang penting amat lah buat kita. Iya. Tapi ini sempat rame karena ya orang-orang yang terkait itu kan dibilang kemarin ya termasuk orang kayak Indonesia lah. Iya. Ada juga yang nggak tamat SD tapi bisa ngasilin 30 miliar ya sebulannya. Iya. 30 miliar loh Iya. Pak Ega. Kita aja dari SMA, S1, kuliah gitu kan, belum nyampe ya 30 miliar yang kita kumpulin. Crazy Rich di Indonesia itu cuma Rafathar doang. Cuma Rafathar doang yang dari kecil sampai ntar gede dia juga udah Sampai dia punya apa ya, cuma kayak iya, masih 7 bakalan tahunan. ya, banyak. Kalau di luar itu mah kita tetap harus kerja Senin sampai Jumat ya kan, kalau mau ada di level yang apa ya, enak lah ya. Iya. Gitu. Tapi Rafathar juga boleh dibahas sih. Iya. Nah kemarin kan sempat disandingkan tuh mereka. Ada di acara salah satu televisi Indonesia lah, di roasting sama komedian Indonesia, deretan Crazy Rich Indonesia gitu kan. Mulai dari Raffi Ahmad sampai lah orang-orang yang terkait kasus afiliator ini. Iya. Nah di situ sih lumayan lucu sih ya kalau kita lihat videonya. Ya kan beda kelas lah ya Raffi Iya. Ahmad sama mereka ini. Ya begitulah Pak. Dunia entertainment sekarang nggak bisa nggak bisa, jangan gampang percaya deh pokoknya. Kalau kita mah cuma debu-debu aja lah Pak ya. Iya. Remah-remah inilah rengginang lah Pak ya. Ya. Kita jajan somai aja minta nambah bumbu ya kan. Minta dikasih bonus lagi. Bener. Iya. Ya. Apalagi Bang, itu selain Crazy Rich Bang, beritanya Bang. Tapi bentar dulu nih, di Apa? Crazy Rich ini sebenarnya pas di awal-awal kan kita juga sebagai anak muda terpacu ya. Iya. Karena melihat anak-anak muda yang maksudnya dengan ngelakuin hal itu dengan Bisa jadi motivasi kita ya. Motivasi buat Iya. anak muda nih. Bisa. Melihat keadaan-keadaan kayak gitu. Iya. Tapi ternyata ini bisa jadi titik balik nggak sih buat ya ternyata kayak gini doang. Ternyata yang dia umur selama ini cuma begini. Jadi bikin mental anak muda Indonesia ini turun lagi atau Turun gimana? lagi. Itu sih sebetulnya balik ke masing-masingnya sih. Menurut gua kalau dari awal mereka udah punya mental fighter di awal, asik fighter ya. Mobile Legend ya. Chris John Pak. Kalau beda generasi kan, kalau Chris John memang. Kita cukup beda jauh ya. Iya. Ya, oke. Nah kalau mental awalnya memang udah bagus Pak, misalkan dia itu nggak butuh panutan yang dia lihat di TV, tapi memang dia udah kebentuk mentalnya di awal, ya udah nggak akan ngikutin lah kalau misalkan panutannya lagi ngedrop, dia ikutan ngedrop. Enggak sih menurut gua, tetap mereka Balik lagi ke diri masing-masing Iya. lah ya. Ya kita pun juga begitulah.
Oke, balik berita selanjutnya nih. Ini pegang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Kenal nggak Pak Muhammad Lutfi? Kenal Pak. Nah, Menteri ini lagi geram nih karena minyak goreng ditampung di kilang penampungan. Gimana menurut pendapat Pega terkait hal ini? Minyak kan lagi susah ya bro ya. Udah sebulan nih. Ya. Iya kayaknya sih. Nah, sebetulnya sih menurut gua memang pasti ada banyak oknum lah kalian melihat. Sebetulnya kan harganya, harga ini kan dia nggak berubah ya. Cuman karena mungkin ibu-ibu panik mau lebaran juga ya kan, jadi mungkin ada beberapa oknum yang ngumpetin dulu lah, nyimpan dulu nih minyaknya kan, dijual lagi harganya dinaikin sama mereka gitu. Sebetulnya ya kalau pemerintahnya juga misalkan banyak menggelar operasi pasar ya, jual-jual minyak murah lah di mana-mana. Gua rasa sih yang nimbun-nimbun itu juga ini sih nggak akan lama ya. Benar-benar. Iya kan? Ya harusnya sih pemerintah lebih mikirin ke arah sananya ya. Maksudnya dari dulu sih kita lihat bukan minyak aja gitu. Udah berapa macam gitu yang ditimbun-timbun sama penjual pedagang-pedagang Indonesia, nggak minyak doang, nggak minyak goreng doang, ada minyak tanah dulu zaman masa-masa Pega kecil yang saya rumah dulu itu saya masih pakai tungku. Jadi masak itu pagi-pagi tuh saya nyari kayu ya kan, pakai minyak tanah gitu Pak. Jangan lupa. Cukup tua juga ya Pega ya kalau buat masalah-masalah begini. Suhu. Tapi ya Pega. Tapi menurut Pega pemerintah harus ngelakuin apa lagi supaya hal kayak gini nggak terjadi lagi? Ya itu sih, ada sanksi yang tegas lah untuk yang penimbun-penimbun itu ya kan. Jadi mungkin bisa dipidanakan gitu. Yang kedua, selain itu kita juga pemerintah bisa gelar operasi pasar, jual-jual di pasar atau lebih ke situnya ya. Iya, jadi stok minyak itu di lapangan itu tetap banyak stoknya. Atau diganti di proses pendistribusiannya? Bisa juga. Ini gimana nih maksudnya pendistribusian? Nah, pendistribusian itu maksudnya saya juga kurang ngerti ya masalah minyak ini. Yang distribusinya dari mana, dari mana. Tapi menurut saya kalau daerah itu kan harusnya ada kayak distributor tetapnya nggak sih? Yang bakal bagi-bagi. Nah itu harus ke orang-orang yang punya pedagang yang ada legalitas atau license gitu, supaya minyaknya lebih tepat sasaran. Nyampe ya. Jangan kasihan juga mama zaman sekarang masak kok nggak pakai minyak goreng, pakai minyak apa? Iya kan. Betul. Cuman sih menurut gua kalau gua di rumah juga kebutuhan minyak goreng juga nggak banyak amat. Karena kalau kita kan paling masih keluarga muda ya, jadi mungkin nggak terlalu banyak konsumsi goreng atau apa gitu sih. Pega juga saya lihat hari-harian juga sering makan sayur, jadi jarang yang goreng-goreng dipegang. Iya, lebih keluarga sehat ya. Rebusan sih saya. Bukan karena ini sih, bukan karena hidup sehat, tapi emang menghemat Pak. Udah lah ya kita ini dulu lah minyak gorengnya. Semoga ya cepat berlalu aja lah masalah-masalah kayak begini di Indonesia. Nah selanjutnya nih Pega, ada berita. Pega suka bola ya? Suka Pak. Klub Pega apa nih? Saya kebetulan Manchester United. Waduh, seberangan banget sama saya. Bapak apa Pak? Saya kebetulan Chelsea. Oh Chelsea. Siap. Darah saya biru banget. Oh, nah itu ada berita baru tuh di Chelsea. Iya, ini yang mau kita bahas nih Pega, bahwa pemilik Chelsea, Roman Abramovich akan menjual Chelsea. Nah, gimana tanggapan fans MU nih? Iya. Gua juga nggak peduli ya kalau dia mau jual atau gimana. Iya sih. Malah lebih senang ya Pega ya. Iya. Saingannya mulai kurang. Iya, karena prestasi di bawah si Roman Abramovich ini kan Chelsea banyak banget ya. Ya kan. Nah, dengan dia ganti pemilik baru, mungkin dia butuh adaptasi lagi, mungkin bisa nemenin MU dulu nih di zona-zona papan tengah dulu nih. Ya, soalnya MU beberapa ya dekade terakhir ini lah ya. Kayaknya jarang level atas. Iya. Nggak kayak Chelsea sejak di bawah Roma. Hidup Pak, iya emang butuh adalah roda lah ya. Tapi kalau ini kayaknya masih rodanya rusak gitu. Pas di bawah nggak gerak lagi. Sorry nih Pak PNS MU tapi bercanda dong Pak. Nah, kira-kira nih Pak, ini kan di beritanya itu diberitahukan juga bahwa Roman ini jual Chelsea karena ada masalah-masalah dengan negara asalnya Roman ini di Rusia. Lagi kondisi perang ya Bro. Iya benar.
kasihan juga ya, ibaratnya masalah politik dia juga ada di ikutan kena juga sih. Cuma Benar. ya nggak tahu juga nih akhirnya siapa owner barunya itu. Nah, rencananya sih kemarin yang saya lihat dari grup Chelsea saya ya, rencananya sih kemarin bakal dilelang di akhir Maret ini. Tapi katanya sih ada juga orang-orang, tapi dia nggak mau jual ke orang Amerika sih katanya. Itu yang digarisbawahi oleh Roman Abramovich kemarin. Gitu Pega. Mantap. Tapi ya sejak kepemimpinan Roman Abramovich ini yang saya lihat Chelsea benar-benar ya prestasinya lah ya. Kemarin terakhir kan juara Piala Dunia klub. Iya. Udah ada label emasnya di sini. Itu dia. MU pernah pakai itu gak sih? Belum Pak. Belum ya. Kita lagi puasa ini sih Pak. Puasa gelap. Baru sebentar lagi puasa Ramadan ya. Iya. MU masih puasa gelap. Itu dia. Ya udah. Aduh. Sukses lah buat siapa sih pelatih MU sekarang? Fans MU Ole Pak. Udah bukan. Udah Ole lagi. Udah bukan. Ragnarik Pak. Ragnarik. Oke. Iya. Sukses lah buat fans MU. Iya. Ya buat fans Chelsea ya kita doain aja lah supaya cepat berlalu ya. Iya. Supaya nggak ganggu ke bidang olahraganya yang nggak ada sangkut pautnya dengan yang terjadi di Rusia itu. Betul Pak. Benar ya Pak ya. Betul. Nah, Ini nggak ada minumannya nih Pak. Nggak kita ada. kebetulan lagi ini nggak ada endorse. Nggak ada endorse Ayo nih. dong. Kosong ini. Endorse masuk nih. Aduh, meja masih kosong ini. Nggak ada Green endorse. tea kayak apa sih gitu ya? Lanjut Pak. Mau di Apa? next episode kita ada ini. Iya. Ada apa namanya sponsor lah. Sponsor lah. Ayo dong, Ari cari sponsornya. Tawa aja sih Ari. Nah selanjutnya nih Pak, yang terakhir lah ya, kita nggak usah bahas banyak banget lah. Teman-teman juga pada ngeliat lah berita sekarang banyak ya. Nah di sini kita bahas kabar gembira katanya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia itu mencabut peraturan yang tidak bisa mencairkan JHT kemarin. Nah, kalau ini sih gue balikin ke lo nih sebagai narasumber, karena lo berada di divisi HC ya, Human Capital. Iya. Nah itu kan pasti banyak tuh kan teman-teman yang pada nanyain. Ya kalau dari sisi guanya sih, emang ini juga ya susah juga ya kalau kita harus bisa nyairin saat kita pensiun. Nah iya sih Pak, kan salah satunya ya JHT itu kan buat karyawan-karyawan kita yang bukan karyawan kita aja sih, buruh atau tenaga kerja di Indonesia ini menggunakan hal tersebut buat yang backup plan lah setelah dia resign atau mengundurkan diri gitu kan. Nah tapi kalau dibikin aturan seperti itu sampai umur 56 tahun ya kemarin, nah itu kan juga berat banget. Kelamaan ya Pak. Walaupun ada program baru nih dari BPJS kemarin, apa itu Pak? Jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi buat orang-orang yang di PHK itu bakal dijamin sama BPJS selama 6 bulan dan dikasih biaya beberapa persen gitu dari ini. Tapi itu kan nggak bakal, maksudnya ya kalau buat karyawan-karyawan baru yang baru kerja setahun 2 tahun itu masih oke lah ya. Tapi buat ya karyawan-karyawan lama kayak Pega deh, yang udah puluhan tahun di dunia pekerjaan gitu kan, tiba-tiba butuh dana BPJS itu buat ya backup plan sementara, usaha. Nah, sementara itu nggak bisa cairin, kita tunggu umur 56 tahun. Pega sendiri gimana kalau di keadaan kayak gitu? Kelamaan sih Pak, menurut saya. Karena 56 tahun, ya kita nggak tahu usia kita dikasih oleh sepanjang itu atau enggak? Iya, ya kan. Yang kedua, di tengah kondisi yang kayak gini, cari kerjaan juga susah ya kan. Mungkin masih banyak lah teman-teman kita yang butuh lah uang BPJS itu untuk dia mungkin buka usaha, buat dia backup plan sambil nyari kerjaan baru gitu Pak. Rata-rata biasanya kan buat itu ya. Iya. Kecuali yang udah kerja puluhan tahun lah ya. Baru buat pensiun atau ya bisnis akhir lah. Jadi ini dibatalin nih Pak peraturan ini. Ini dibatalin nih Pak ya, soalnya jatuhnya sama kayak kondisinya di JP. Ini sama kayak jaminan pensiun jadinya. Padahal kita udah ada juga jaminan pensiun. BPJS itu udah ada juga kan jaminan pensiunnya di sini di umur pensiunnya. Kenapa jadi dua hal ini? Walaupun sama-sama ya hari tua dan jaminan pensiun. Tapi ya saya cukup senang sih. Kemarin soalnya beberapa karyawan juga nih ya, terutama karyawan kita dulu ya, itu cukup mengheboh ya masalah beginian gitu.
tiba-tiba pada nanya, ini benar nggak sih Pak? Ini benar nggak sih Pak? Atau punya saya bisa dinonaktifin dulu nggak sih Pak? Gitu. Supaya saya cari dulu ntar daftar lagi deh Pak. Gitu kan mereka. Nah banyak tuh yang kayak gitu Pega. Pega kemarin apa aja sih yang Pega dengar kira-kira dari ini? Gitu. Itu sih karena apa namanya? Ya, atau ini nyangkut ke ini nggak sih Pega? Negara kita kan lagi mau buka ibu kota baru nih. Wah, modalnya buat di situ. Saving money dari sini, saving money. Saya nggak tahu juga sih Pak. Itu kan politik ya Pak ya. Kita juga. Nggak, kita emang nggak tahu politik lah. Tapi dari pandangan pribadi Pega deh, perspektif sendiri deh. Ya bisa jadi. Itu kan BPJS tenaga kerja itu kan jumlahnya kan banyak ya Pak ya. Tiap karyawan yang bekerja ya gitu, dan duit idolnya itu ya mungkin bisa dimanfaatin ke yang lain sehingga karena dipakai untuk yang lain ya mungkin rencananya mau dipakai yang lain dulu ya, jadi nanti dicairinnya kita juga jadinya panjang gitu kan. Iya juga sih gitu. Cuman kan sekarang kan udah banyak ya crazy rich lagi nih Pak. Balik lagi Pak. Dari ini satu, nah udah itu aja lah Pak, crazy rich aja Pak yang dikejar Pak. Ya kan pajaknya tuh digedein ya kan yang gitu-gitu harusnya. Iya tuh Pak, benar Pak. Mau Bapak pemerintahan yang penting pajak-pajak yang harusnya mereka bayarkan itu aja dulu yang diutamain. Janganlah ini maksudnya BPJS ini kan lebih ke karyawan-karyawan yang benar-benar berusaha buat survive hidup mereka gitu, atau emang buat karir mereka, bukan karena ya ketika mereka bayar pajak lah biar kita nggak kena imbas ginian. Itu dari perspektif kita ya Pak ya, bukan dari siapa-siapa nih. Tapi maksudnya ya gimana ya, BPJS ini ya dananya itu benar-benar kata Pega tadi itu sebenarnya setahun pun Pak biasanya itu kan kita dapat bunga tuh saldonya per 8% apa dari total saldo yang kita dapat dari JHT itu. Nah kalau itu ditahan sampai umur 56 tahun, contoh saya deh, saya kan baru 20 tahun nih. Beda setahun lah sama saya. Beda setahun lah kita. Saya pas 1, Bapak 20. 20. Nah kita udah 20 tahun nih gitu. Nunggu umur 56 itu ya walaupun bunganya nanti bakal meledak gitu ya, tapi ya kita udah biasa dengan escape saving money buat ini tadi gitu. Lebih kesananya sih Pak ya. Ada masukan nggak Pak? Masukan gua apa nih yang terkait yang overall dari semua hal yang kita bahas hari ini, kira-kira concern Pega itu yang lebih utama apa nih sekarang? Ya yang pertama sih saya berharap sih semoga MU bisa menang lah ya. Balik lagi nih ke MU sama Chelsea. MU sekarang peringkat berapa ya Pak? MU peringkat 5 atau ya agak kegeser Arsenal lah mungkin ya Pak. Iya, Arsenal sekarang alhamdulillahnya udah mulai naik ya. Ya saya sama-sama kota ya. Ini kenapa bahas bola lagi Pak? Gak apa-apa. Kita sebenarnya bebas kok. Mungkin ada beritanya. Iya. Ya kalau masalah berita-berita di luar, alhamdulillah nih COVID kita udah turun ya Pak ya. Yang maksud juga. Nah itu juga cukup menarik tuh masalah COVID. Kemarin kan sempat saya dengar, katanya Indonesia udah endemi, bukan pandemi lagi. Itu levelnya turun berarti? Iya, udah beda level, udah nggak peduli lagi sama pandemi. Tapi dipindahin ke next level. Bapak ke Bali itu sekarang katanya nggak usah pakai PCR. Benar, katanya di kereta juga udah nggak ada cek-cekan lagi ya, nggak ada batas-batasan lagi ya, beli tiket sama antrinya ya. Tapi tetap waspada juga sih Pak, tetap kita tetap prokes lah Pak ya, di jalan lah Pak ya. Memang beda ya, ngomong sama orang tua ini, ya kita harus ngikutin aturan. Iya Pak. Beda banget semua jiwa-jiwa milenial sekarang. Takutnya Pak, kita terlena Pak, terus udah gitu pas mau lebaran ternyata dia melonjak lagi. Gitu. Itu yang kita takutin. Cuman balik lagi ke zona pandemi dong. Iya. Cuman kalau di luar negeri pun sekarang nonton bola atau nonton pertandingan semua juga udah full ya stadionnya ya. Iya, udah mulai full. Kita juga naik kereta api kan sekarang udah nggak dibatasin lagi ya katanya. Gitu. Masker aja sih tetap dipakai. Prokes lah ya Pak. Prokes lah. Ya buat teman-teman kita di luar sana tetap jaga prokes lah. Pesan Pega terakhir. Oke Pega, sampai sini dulu ya konten BBB kita di episode kali ini. Jangan lupa
Selanjutnya nonton lagi konten PBB kita yang lainnya, pasti bakal lebih menarik lagi dengan bintang tamu yang bervariasi, atau bisa Pega lagi sih yang kita panggil. Oke, thank you Pega, thank you Siap. teman-teman. Thank you teman-teman.